Saat kamu mulai berani menjaga jarak dari orang yang toksik, bersiaplah menjadi tokoh jahat dalam cerita mereka. Mereka nggak selalu marah di depan kita. Kadang mereka justru tersenyum. Tapi diam-diam mereka mulai bercerita kepada orang lain. Mereka nggak ceritain apa yang udah mereka lakukan sama kita selama bertahun-tahun. Mereka juga nggak cerita gimana mereka merendahkan kita, gimana mereka menyakiti kita, gimana mereka membuat kita lelah secara mental. Yang mereka ceritain justru saat kita mulai berani berkata, cukup. Mereka akan cerita bahwa sekarang kita udah berubah, bahwa sekarang kita udah gak lagi mau menuruti mereka, bahwa sekarang kita udah berani menjaga jarak, bahkan memutuskan hubungan. Dan tiba-tiba, kita yang terlihat jahat, kita yang terlihat salah, gak tahu diri dan gak sopan. Padahal yang orang lain gak lihat adalah berapa lama kita udah bertahan sebelum akhirnya kita berani untuk memilih menjauh. Karena buat orang yang terbiasa mengendalikan hidup kita, dia akan menganggap bahwa batasan yang kita buat adalah bentuk pemberontakan. Dan ketika mereka kehilangan kendali atas hidup kita, mereka akan berusaha juga mengendalikan cara orang lain melihat kita. Lalu orang-orang yang gak tahu cerita sebenarnya pun akan mulai menilai kita. Jadi kalau hari ini ada orang yang sedang menjelek-jelekan kamu karena kamu memilih untuk menjaga kesehatan mentalmu, biarin aja. Gak semua orang kok harus mengerti keputusanmu. Yang penting kan kamu tahu alasannya. Karena menjaga diri dari orang yang menyakiti kita bukanlah bentuk kejahatan, meskipun mereka berhasil membuat kita terlihat seperti penjahat. Kadang harga dari sebuah ketenangan hidup adalah rela menjadi tokoh jahat dalam cerita orang lain.